Shalom, berjumpa lagi kita dalam pembahasan materi di bab pertama, yaitu di pertemuan kedua, di mana di sini penguatan. Jadi sebelum kita membahas materinya, mari kita bernyanyi dan nantinya ada doa. Oleh karena pemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku lamanya, Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku lamanya, Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku lamanya, Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku lamanya, Kau hebat bagiku. Lamanya hebat bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat ini untuk kami bisa mengikuti pembelajaran. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh peserta dimanapun mereka berada. Mari lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai pembahasan materi ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara terkasih pemirsa, kita akan membahas materi ini yang berjudul indahnya mengampuni. Berbicara mengampuni berarti kita tidak lepas daripada kesalahan atau berbuat kesalahan. Karena pada dasarnya hakikatnya manusia itu adalah tidak sempurna adanya, tetapi hanya Tuhan yang sempurna. Maka kita akan mengikuti Tuhan, dan tentunya berdasarkan materi ini kita akan mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Karena apa di sini penekanannya adalah kita ini selalu melakukan kesilapan. Sadar tidak sadar, seringkali kita melakukan kesalahan. Ya, jadi itulah namanya tabiat kemanusiaan, tidak luput daripada kesilapan. Maka kita harus menerima pengampunan atau mengampuni orang lain. Mengampuni orang yang telah memusuhi atau berbuat salah kepada kita adalah satu hal yang sulit yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kita harus bersyukur, artinya di dalam Alkitab bahwa kita sebagai orang percaya memperoleh pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus sejak ia telah menderita di kayu salib. Berkata, ya Abah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, ini pernyataan Tuhan, ya, waktu Tuhan Yesus memberi diri untuk disalibkan. Bagaimana dengan kita? Ya, kita harus mampu juga mengampuni karena kesilapan kita. Artinya kita kadang-kadang berbuat menyakiti orang lain, kita lepas kontrol, dan itu menurut kita tidak salah, tetapi orang lain sudah terluka. Maka ditekankan juga di Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 ini.
Ya, jelas sekali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini penekanannya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal ini juga dikatakan bahwa kita harus mengampuni baik saudara laki-laki maupun perempuan. Maka Tuhan tidak akan mampu dalam hal mengampuni dalam Alkitab bahwa Anda sebanyak mungkin bisa mengampuni orang lain, ya. Maka dikatakan juga di sini ditekankan ya bahwa kita mau tidak mau, rela tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, ya harus memberikan pengampunan. Ya karena kalau kita tidak mengampuni, ya Bapa kita di surga pun tidak akan mengampuni kita, dan Allah juga tidak akan mampu hal ini. Ya, jadi mari kita sama-sama memahami hal ini di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, ini yang penting kita perlu pahami. Mengapa kita mengampuni? Ya. Yang pertama adalah perintah Tuhan Yesus. Dalam hal ini dapat dibaca di Lukas 17 ayat 3. Ya, karena kita adalah pengikut Kristus atau pengikut Tuhan, ya bagaimanapun kita harus tinggal dalam firman-Nya atau melakukan firman-Nya. Ya karena itu perintah mengampuni yang kita harus lakukan. Ya. Harus kita lakukan. Tidak ada pilihan karena kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, teladan Tuhan Yesus. Ya Tuhan sudah memberikan keteladanannya untuk mengampuni kita. Ya, maka ada dalam lagu berkata mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan Yesus sudah dulu mengampuni kita. Masa Tuhan sudah mengampuni kita, kita nggak bisa mengampuni saudara kita baik laki-laki dan perempuan? Berarti ini ada yang salah. Jadi mari kita harus taat kepada perintahnya dan kita menteladani Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi teladan hidup bagi kita tentang hal mengampuni. Yang ketiga, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita seperti pujian tadi. Ya, boleh kita nyanyikan tentang hal mengampuni ini. Kita harus mampu mengampuni karena Allah sudah memberikan teladannya terlebih dahulu bagi kita. Kita pun harus mau demikian melakukan pengampunan bagi saudara perempuan, baik saudara laki-laki. Yang keempat, Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Ya harus fair dong. Ya. Jadi kita jangan enaknya saja Allah mampu mengampuni orang lain sementara kita tidak mampu mengampuni orang lain. Ini kan sesuatu hal yang salah. Jadi karena hal ini sudah ditekankan, mari kita mengampuni orang lain, maka Bapa kita pun di surga mengampuni akan kesalahan kita. Yang kelima, mengampuni adalah ciri manusia baru. Ya, inilah menjadi orang-orang yang mengalami pemulihan, mampu memberikan pengampunan, dan ini ciri khas manusia baru yang mengalami pertobatan. Anda boleh baca nanti Kolose 3, 12 sampai 13 supaya lebih paham. Ya, Anda sendiri yang baca. Yang keenam ini adalah tidak mengampuni membuat doa kita terhalang. Inilah menjadi suatu juga dilema bahwa kita orang percaya hanya berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengoreksi perbuatan kita. Kita menyimpan dendam, kita menyimpan kebencian pada orang lain. Ya, ini juga menjadi penghalang akan doa kita dijawab Tuhan. Maka dikatakan di dalam firman-Nya,
Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk memperdengarkan seruan kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Apa dosa kita? Yang menyimpan dendam, benci, dan sebagainya. Maka mari, kalau mengalami pemulihan, kita mau diberkati, mari berikan pengampunan bagi orang lain supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketujuh, tidak mengampuni membuat kehilangan sukacita. Ya pastilah. Ya, ini pasti terlihat wajah-wajah tidak bersukacita, menyimpan dendam pada orang lain, menyimpan kebencian pada orang lain. Ya, otomatis tidak ada sukacita. Ya, rugi sendiri. Ya, kehilangan sukacita, pastilah. Lihatlah wajah-wajah yang suka menyimpan dendam, pasti lain. Orang yang suka memberikan pengampunan, itu wajahnya wajah kemuliaan Tuhan turun atasnya. Jadi marilah saudara yang terkasih, ya, atau peserta didik, berikan pengampunan pada orang lain supaya Anda sukacita bersama dengan Kristus. Maka hal ini juga di dalam Lukas pasal 6:37, ya, mengenai hal tentang kehidupan kita pengampunan. Dikatakan di sini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Udah jelas sekali ini ya, peserta atau siapapun yang mendengarkan. Dalam Yohanes 8 juga ayat ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Kedua ayat ini, ya, atau ayat tersebut menyatakan bahwa Yesus ingin Anda terlebih dahulu mengampuni orang lain tanpa menghakimi. Jadi jangan suka kita menghakimi. Ya, kesalahan orang lain kita lebih cepat menilai, menghakimi, sedangkan kesalahan kita lebih banyak daripada orang lain. Ya, ini jauhkanlah daripada kehidupan kita. Mari kita banyak bercermin diri, ya. Mari kita banyak bercermin diri supaya kita, ya, jangan hanya menghakimi. Kalau Anda tidak mau dihakimi, ya jangan hakimi orang lain. Dan sebenarnya untuk hal menghakimi bukan hak kita, haknya Tuhan. Bagian kita hanya mentaati firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Ya, makanya dikatakan dalam Yohanes 8 ini ayat 7, jikalau Anda memang tidak berbuat salah atau tidak ada bersalah, Anda duluan yang melempari perempuan yang berdosa ini. Jadi mari, kalau Anda tidak mau dihakimi, janganlah menghakimi. Dan marilah kita memberikan pengampunan supaya kita pun mengalami pengampunan dari orang lain. Jelas sekali di sini ya, dalam Lukas 17:3-4, ya. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Maka ayat ini menekankan bahwa kita memberikan pengampunan tiada batas bagi orang lain. Ya, dikatakan juga dalam firman-Nya, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 70 kali 7? Artinya di situ tiada batas selagi kita masih hidup. Artinya selama kita masih hidup, pasti banyak melakukan kesalahan pada orang lain, tanpa sengaja, tanpa tidak disadari. Maka pemirsa, untuk hal ini, ya, materi ini di pertemuan kedua, Ibu simpulkan bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, Anda, saudara, saya, melalui penebusan Yesus Kristus. Ya, jika Anda telah benar-benar bertobat dan percaya kepada Kristus, lakukanlah hal ini, karena ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan menyudahi perjumpaan kita dengan menyanyikan sekali lagi pujian melayani. Lebih
baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini. Sungguh dahsyat Tuhan, Engkau menegur kami supaya kami berpadanan kepada firman-Mu, yaitu taat kepada Tuhan. Terima kasih buat perjumpaan pembahasan materi ini. Kiranya siapapun yang mengikuti pembelajaran ini sama-sama diberkati dan bertumbuh kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita di bab pertama ini. Ini adalah sudah pertemuan kedua. Ya. Terima kasih buat kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.